Oh, stensil juga. Jangan lupa, jangan dibuang tuh. Yang punya dulu Any Arrow ya, tahu ya? Tahu Any Arrow juga di Jakarta ada ya? Dikasih tahu sama om saya. Jakarta ada ya. Pertanyaan. Ya, ikut DP Project. Nah, Kayaknya nggak mau ceritain soal itu kayaknya. udah kelihatan dari ntar awal-awalnya tuh menolak gitu. panjang tapi Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Jadul banget sih bang, penutupnya musik gitu, jaga. Kita mendekati, biar alurnya seimbang terus Ya. sampai temanya masuk. Gitu terus ya? Yes. Dan harus. sekarang kembali lagi di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. Yap. Bersama saya, Ipang. Dan saya Anji. Dan ini ada yang jatuh. Yeay! Belum diminum. Iya dong. Dan sekarang kita lagi ada di mana bang? Di mana? Ayo. Ayo coba. Mana contekannya? Kedai kopi Kita di Purple. Kedai kopi Purple. Ah. Di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung. Dekat Puntang nih bang. Dekat Puntang. Dekat Puntang. Radius berapa jauh kira-kira? Kira-kira Nggak sampai 2 kilo? Kira-kira 1.760 kali nafas. Jauh. Napas. Oh napas, gue Napas. kirain kilo. Karena kan kita harus menghargai bahwa kita bisa bernapas bang. Kok gitu? Kok Iya dong, kan- bisa ke arah situ ininya? Alurnya kok bisa Jadi ke arah situ? gue tuh Oke. semakin lama di gunung nih bang, Oke. gue semakin ngerasa hal-hal spiritual itu makin mendekati gue, makin kesadaran gitu loh. Apa karena oksigennya makin tipis? Oh justru tebal di sana. Oh, lebih tebal ya? Iya makanya kan kita harus bersyukur kan menyikapi dengan environment yang ada di gunung itu. di gunung itu. Kita kan makanya kita harus bersyukur, napas, terus melek. Iya, iya. Coba bang, kalau misalnya kita nggak bisa kedip, Ya nggak enak kita lah. harus bersyukur juga kita bisa Iyalah. kedip tuh. Iyalah. Kalau Tapi misalnya nggak, ya bang, gimana bang? Tapi kalau kebanyakan kedip juga disangka genit. Lo sering ya bang? Anjrit, kok gua kayaknya kalau ke situ menjurusnya pasti ke gua mulu. Obrolan kita kali ini apa enaknya? Tentang nasib pekerja seni yang insya Allah akan segera berjalan kembali seperti semula. Walaupun Amin. pelan-pelan. Wey! Banyak yang seneng nih kalau Iya, kalau beneran ini jadi bang. banyak yang semangat kalau gini. Ini juga production ini dong. Ya production, Oh, iya, rigging, tenda, panggung, vendor semuanya lah sound. pokoknya. Iya, semua lah yang terlibat dalam industri Kreatif. Kreatif. Dan juga pelaku event ya. Iya dong. Ya dan juga pelaku usaha sebenarnya nih bang. Usahanya? Seperti tempat ini. Oh iya, pasti impact-nya semua berhubungan. Banyak lah ya, dan tradisi kita di obrolan warung kopi adalah datang ke tempat-tempat ngopi yang ada di Bandung dan sekitarnya buat nongkrong, Lebih tahu lagi. Ngobrol. Ya, ngobrol. kasih rekomendasi, datang ke sini gitu. Ya, cari quotes-quotes bagus. Quotes-quotes Quotes-quotes bagus sama biar bisa- narasumber. Ya, bisa lebih banyak informasi lagi, bisa nularin lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang positif sih. Sekarang kita mau ngajakin Siapa? siapa dong? PPKN kan kita sekarang? Iya, para penutur kopi Nusantara. Nusantara. Asik, udah hafal sekarang. Udah 3 bulan kita. Tutup aja laptopnya. Tutupnya laptopnya itu Ntar kalau gua dibuka perlu- gitu ntar kalau terus. perlu gua minta lagi. Bang, kita harus ngopi nih. Iya dong. Tapi sebelum ngopi,
kita undang aja yang punya Oh, ownernya sini. ya, Iya. biar kita lebih tanya yang spesifik, yang direkomend dari dia apa? di Direkomend sini? dari Oke. dia apa? Siapa sih, Kang siapa sih? Kang Wah, Adok, Kang Adok. Kang Adok, ekstrakan harimu. Ekstrakan harimu. Oke. Apa kabar, Kang? Wah, Baik. Wah, dari wahnya aja udah ketahuan nih. dari kumisnya udah Udah mengerikan nih. kelihatan. Dari jenggotnya juga udah kelihatan, Ji. Musiknya Oh, iya juga sih. Kang Adok, Ya, udah berapa lama nih kedai? baru 1 bulan. serius? Alih fungsi. Alih Alih fungsi dari gudang reading. Cerita dong, cerita dong. Gini. Menarik nih. Seru nih. Alih fungsi itu menarik. Alih fungsi. Jadi kan waktu pandemi itu kan setahun kan. Kita Udah kan- setahun lah Ya, ya. udah Udah setahun setahun ya. dari Maret ke Kita kan Maret. pelaku event pasti berhubungan dengan perizinan segala rupa kan Iya, iya. enggak ada. Iya. Jadi kita alih fungsi aja ke kedai. Tadinya Tadinya gudang ini Om. gudang untuk untuk event aja. Rigging, Rigging, lighting. lighting, kayak gitu. sound gitu. Tadinya ini gudang untuk itu. Terus disulap menjadi kedai. Iya. Terus barang-barang yang tadinya ada di sini? Kita titipin dulu ke teman. Oh, bukan dikecilin. Bukan. Jangan dong. Bisa Jangan masih jangan berharap. dikecilin, Iya. Kang, karena bentar lagi lah. Ya. Mudah-mudahan amin. Amin. Pokoknya sekali lagi kita semua pelaku event berharap semoga kita dipercaya bisa mengadakan konser, bisa mengadakan event-event lagi. Ya pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting Jalan ya. kejadian. Iya. Amin. Amin. Iyalah kemarin kan udah dapat lampu hijau. Oh iya, dari kementerian itu. Dan saya posting tuh, Bandung udah boleh bikin event. Oh, udah boleh? Udah duluan berarti. Udah boleh. Oke. Udah boleh ya? Udah boleh. Nanti sih ada juga event bulan Mei tuh. Di Jakarta mulai Mei sampai Juli akan ada beberapa event. Wih. Kita siap-siap lah. Semangat lagi, Kang. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal alih fungsi, Iya. kan jadi kedai kopi. Iya. Ya. Nama kedai kopinya tadi seru tuh. Apa? Apa tadi? Apa tapi? Kedai barbel. Purple. Purple. Kita kan Ungu. ungu. Kenapa? Nggak ada ungu ya? Om? Kok bisa? Bisa Kenapa tiba-tiba ungu? Panjang sih Om. Gak apa-apa, kita mau dengerin kok. Bang. Kita mau dengerin curhatannya. Kita awalnya Purple Production. Oke. Oh, emang production Production. namanya Purple. Purple Production. Purple Production terus dialihfungsikan menjadi Jadi kedai dan kedainya tetap pakai nama Purple. Purple. Kenapa milihnya kopi? Kan bisa yang lain-lain, bisa gas, bisa sembako, apa aja lah gitu kan bisa kan sebenarnya. Kebetulan kita kan teman-teman banyaknya di kopi juga Om. Ya, Oh, kayak berarti di ketertarikan. Puntang, Iya. ya, itu teman-teman semua lah. Jadi setidaknya kita tahu lah dasar-dasar kopi. Koneksinya tetap terjaga. Iya. Enak nggak kopi di sini, Kang? Ya, kita nggak tahu lah orang. Enak nggak, belum Kang, kopi di sini? Kan Enak lah. Oh, bohong, saya mah nggak percaya. Asli Om. kalau Belum belum disuguhin. ada kalau belum ada barbuk hoax namanya. Kak kopi Kak. apa yang rekomennya yang kira-kira yang paling juara di sini? Paling juara kita paling Yang tubruk. paling Om. laku. Ya, Itu paling- tubruk. tubruk, ya. Tubruknya pakai beansnya Beansnya origin sama blend dari dari Punta. Punta. Ya, Om. Tapi semua kopi di Nusantara enak. Punta sama Arjasari. Apa? Puntang Sama sama Arjasari. Arjasari. Sama Oh, Arjasari. itu saya belum tahu tuh. Kalau Puntang kan karena Anji di Puntang saya sering nebeng sama dia. Nah kan tadi kopi tubruk. Ya. Kalau kopi yang kekinian, Paling kopi susu Om. oh ini Vietnam drip gitu. Vietnam drip, kopi susu. Boleh, saya gitu. mau deh. Saya Oke, cobain itu. Oke. Tapi si tubruk itu di sini penjualannya lumayan ini ya. Yang single origin sama Nah, blend Anji juga. mau nyobain Vietnam drip, saya mau cobain tubruknya yang tadi. Iya. Yang Tadi ada Puntang sama apa satu lagi? Puntang sama Arjasari. Arjasari. Ah, itu kayaknya boleh tuh, Kang. Oke, siap. Saya ambil dulu. Siap. Aja. Gue nggak percaya, Bang. Apaan? Gue tuh nggak percaya kalau misalnya orang ngomong enak tapi belum Iya disuguhin. iyalah, kalau belum diiniin, kalau udah disediain, udah kita rasain, baru kita bisa rekomen ke banyak orang, teman-teman yang lain yang lihat ini kita bisa kasih tahu di sini kopinya enak, spesifiknya sampai kayak gini, Iya. enak. Jadi mereka bisa ngikutin kita datang sini. Iya dong, harus dong. Sama gue juga nggak percaya kalau lo nyanyinya bagus, Bang, kalau nggak langsung nyanyi. Ji, setahun lo gua pengen nyanyi. Lo nggak pengen? Lo nggak pengen juga? Suka saya nyanyi. Gua soalnya kemarin ngeliat postingan lo sampai falset aja lo lupa kan?
Oh ya Kang, terusin Ya. lagi Kang. Oke. Jadi menu yang paling banyak diminati di sini adalah kopi tubruk. Kopi tubruk sama kopi susu juga ada, cuman kopi tubruk yang Vietnam drip tadi ya. Vietnam drip juga ada. Cuman kalau di presentasi paling 100% kopi tubruk, 80% kopi susu sama Vietnam drip. Oh, lebih banyak kopi tubruk ya di Iya. sini malah. Oh. Menarik ya. Menarik. Jarang soalnya biasanya kemana-mana Dari juga. beberapa kedai kopi yang kita datengin, dan beberapa warung kopi yang kita datengin, kebanyakan justru kopi kekiniannya nih. Iya. Nah artinya yang datang ke sini kebanyakan kalangan matang apa gimana? Kebanyakan sih kalangan matang. Kalangan matang ya? Iya. Kebetulan kita kan deket ya, produsennya kayak gitu kan, orang-orang Banjaran tuh gitu. Jadi yang sering datang ke sini nih selama sebulan ini, menurut pengamatan, Iya. siapa aja? Kita kan kebetulan banyak komunitas, Pak. Komunitas yang masuk ke sini, komunitas sepeda, komunitas kayak Sepeda tuh nggak harian kan? Biasanya kan di weekend aja kan? Jumat, Sabtu, Minggu. enggak, Oh, harian juga harian ada. juga? Harian juga. Bisa ketakar sampai berapa Orang. cup? Gelas Oh, aja? cup, iya. Sehari? Sehari paling 50 juga ada. Sampai 50? Oh, lumayan ya? Lumayan. Ya, Baru sebulan juga bayar. baru sebulan. Baru, Semoga nanti bisa sampai Bisa lanjut. 500 Amin. per hari. Haruslah. Harus. Haruslah kita harus Masyarakatan kopi ya. masyarakatkan kopi, walaupun sebenarnya sekarang kopi udah masyarakat sih. Iya. Terus kalau misalnya orang yang datang ke sini itu akan merasakan sensasi apa kan? Sensasi suasana Om. Suasana ya? Iya. Yang ditawarin, Iya. tapi suasananya kalau saya ngelihat tadi kayak kok kayak deket panggung. Iya gitu. Iya. Suasananya gitu suasana ya? event Iya, lah. Kita gitu. langsung Iya kayak berasa di event. backstage, iya, lagi ada gitu. event gitu ya langsung. Kebetulan kita ini propertinya kan properti event. Oh, Pak. Jadi kita nggak beli lah Om. Yang ada aja. Yang ada Tata. aja dibikin aja, Bikin. Bikin menarik ya. beradaptasi dengan keadaan lah ya. Keren. Menyiasati keadaan. Menyiasati keadaan dan akhirnya jadi lebih menjaga produktif tadi itu ya, produktivitas ya, Iya. teman-teman bisa lebih. Kebetulan kan kita jauh dari keramaian Om. Di sini tuh merasa lebih tenang lah Om. Nggak berisik, nggak apa gitu. Beda kan kalau kita kopi di sisi jalan raya gitu ya. Oh, Gitu aja. sangkain obrolan orang-orang ya, soalnya saya ngerasa langsung Iya. salah gitu. Kita dari tadi berisik kan? Berisik? Nggak, maksudnya berisik dari lalu lintas gitu-gitu ya. Enggak Nggak di sini ya? Enggak begitu. Enggak begitu. Di mana sih yang apa namanya sih kalau yang datang tuh apa namanya? Konsumen. Konsumen. Konsumen yang datang ke sini biasanya dia ada kedekatan khusus nggak, emang teman, atau emang orang mampir aja? Enggak, ke 70% sih kita ada kedekatan. 30% Oh, berarti nya umum. memang teman-teman ngumpul, gitu, ngeriung teman-teman bareng ngumpul. gitu. Vendor kayak gitu. Oh. Ya, pokoknya semoga nanti tempat ini jadi lebih ini ya, ya, Amin, amin Om. lebih rame, event bisa jalan lagi, Amin, tempat itu, ini, itu yang diharapkan. tempat ini tetap ada. Tetap ada, oke. tetap Siap, Om. rame. Oke. Wis nih dia udah datang barbuknya. Sini Kang. Ini yang tadi apa? Arjasari itu. Arjasari. Oke, ini Vietnam Drip. Sip. Kopi lama itu Om. Lama ya ini ya? Ya, lama kalau gitu. Lama nungguin. Lama nungguin. Kopinya sih baru, cuma Kopi lama sabar lah. nungguinnya. Oke. Lama ya? Lama dong. Jadi kayaknya gue mendingan tubruk aja deh besok-besok. Buatin tubruk aja sekarang kan. Iya. Apa-apa. Oke, terakhir pesan dari Akang untuk calon-calon konsumen Yang dari Sobat Purple ini. Kalau pesan-pesan saya sih ya datanglah ke sini lah Om. Ya. Ngerasain vibe-nya sini. Sederhana ya? Iya tuh Om. Sederhana tapi memang yang sederhana itu yang Datanglah bener. ke sini ya. Datanglah ke sini. Datanglah ke sini kita kalau datang ke sini kan kita silaturahmi. Iya. Terus kemungkinan sih kalau ada ini Om, kalau ada kita kan bisa bisnis bareng kayak gitu. Oh, peluang. Peluang usaha lah. Ya, buat ada usaha apa. Usaha apa, gitu. ya. Ya. Kita yang bisa, dia yang nggak bisa, jadi bisa. Bisa Gitu. barengan, bisa kerja bareng. Jadi buat Sobat Coklat harus cobain, terutama yang sekitar Banjaran, Cobain datang ke Kopi Kedai. Purple. Purple. Kedai Purple. Purple.
Atur nuhun Kang. Sami-sami Kang. Ya, semoga sekali lagi laku terus. Om. Amin. Makasih Om. Thank you ya. Yuk. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi sama narasumber yang lebih seru di segmen Kopi Kutumpah. Wah, Ngapain aja nih? apanya? Lu bikin apaan aja selama nggak Pandemi. ngapa-ngapain? Selama nggak ngapa-ngapain, lu bikin apaan? Gua tuh bikin apa ya? Bikin pikiran gue jadi waras aja, Bang. Seru. Tadi gue Soalnya- dengar berapa produksian lo yang baru. Ah, gimana Bang? Seru Jadi sih, artinya angle-nya beda lagi sama biasa-biasa rilisan yang biasa lo rilis. Tiba-tiba orang dibawa ke tempat lain lagi. Ya gue tadi sempat bilang sama lo, belakangan teman-teman kita kecenderungan banyak banget ya. Yang auranya lagi ke sini, musik-musiknya lagi ke sini. Musiknya lagi lirik-liriknya yang terutama ya, diceritain Bang, ya? juga tentang alam, tentang apa namanya? menemukan diri sendiri. Ya lebih calm down, lebih wah itu sih seru sih. Beberapa teman-teman ngasih ngasih denger ke gue beberapa lagunya dan gue ngeliat emang kok sama ya tanpa janjian kita lagi banyak banget kecenderungan bikin lagu yang Lagi di dalam keadaan kayak gitu karena memang keadaan pandemi ini udah setahun ini dan kebiasaan orang juga banyak yang berubah. nih Bang. Mungkin kita juga bisa tanya-tanya sama orang lain, narasumber lah ya. Ya. Kita tanyain gimana cara dia menghadapi pandemi ini dan apa yang dia lakukan selama ini. Emangnya sekarang siapa narasumbernya? Narasumbernya kita panggil aja deh ya. Sampurasun. Rampes. Barunten, permisi. Halo, selamat malam Bapak-bapak. Cari Akang-akang. Saya mau menawarkan barang-barang lawas kepada akang-akang sekalian. Sebelum Karena- saya ditawarkan barang lawas, saya tawarkan dulu orang lawas. Nah, Kenapa pakai dibilang orang lawas sih? enggak. Kan emang. Ini saya tawarkan murah aja. Karena Kang, saya nanti dulu Kang, coba tenang dulu, Akang Oh, iya, duduk iya. dulu, barangnya Sebentar, ditaruh, coba. Taruh dulu deh. Coba ceritain Oh, ini masalahnya radio, apa ya? gitu, coba. ya karena pandemi sebentar ya. Ini berhubungan juga dengan pandemi. Jadi kita tidak menunggu konsumen datang ke pasar antik Cikapundung, ke kios. Kita samperin ke rumah-rumahnya atau ke siapa yang kira-kira kelihatan ini seneng dekorasi dengan barang lawas. Kelihatannya gimana kan kalau rumah ada pagarnya segala macam gimana nebaknya kan? Diketok-ketok aja, enggak. Konsumen kita kan tahu alamat. Oh, konsumen yang sudah pernah datang Ya. ke pasar Cikapundung. Tunggu dulu, coba Kita samperin. tolong di breakdown dulu, kenapa kita ngomongin pasar Cikapundung? Kenapa? Lu nggak janjian? Lu Jangan-jangan saya salah acara ini. Iya. Enggak, benar di sini kan. Cafe Purple itu di sini. Iya sih. Iya, ini Cafe Purple, bener kan? Akang mau datang acara Apa salah hari itu? Saya tuh saya pikir ini adalah acara lelang gitu, lelang cupang. Lebih ngaco. Terus orang lelang cupang baunya beginian. Barang-barang antik. Ditukar dengan cupang. Kang Ruli, apa kabar? Ini benar ya saya di sini. Udah benar. Benar kita Terima lagi kasih. nunggu Bang Ruli. Thank you Anji sudah mengundang saya ya. Thank you for having me. Iya. Terima kasih sudah mengundang saya yang kesepian ini. Kenapa kesepian? Apa ya? Seperti order gitu, seperti pembeli. Di mana di pasar Cikapundung? Di pasar antik Cikapundung. Gitu kalau Kang Ipang sendiri atau Kang Anji apa? Ada sepi juga? Ngerasa sepi nggak selama? Iya sepi. Ya, kalau gitu Lagi kita musim sepi emang. bunuh. Bagaimana kalau kita berpelukan sekarang? Hidup sepi. Tunggu Bang, Kang menarik tadi maksudnya sekarang sepi order, Ya, sepi pembeli. sepi ya, pembeli, yang datang langsung seperti maksudnya. yang datang langsung. Tapi Ke kita pasar tuh kan jadi online juga menurun. Ya ke pasar orang juga kayaknya berpikir untuk beli barang lawas itu untuk dekorasi kafe kan iya biasanya. biasanya gitu. Untuk koleksi itu sedikit. Ya orang akan berpikir dua kali, orang kafenya juga nggak buka-buka gitu kan. Jadi pembelanjaan kita restoran, tempat makan, kafe,
terus kantor-kantor kreatif yang pakai barang lawas Iya, untuk dekor, iya, untuk dekor. itu berkurang gitu. Tapi saya tetap gembira lah. Ya, karena musik-musik dari Kang Ipang, Kang Anji aja saya dengerin gitu. Tapi nggak tahu judulnya, saya lupa. Saya dengerin musik aja gitu. tapi berarti Takut ditanya judulnya. Tahu, jadi dari awal udah disclaimer dulu, udah antisipasi. Karena Keren, saya keren. orangnya cepat lupa. Iya, iya. Tapi cara penyelamatannya keren kan? Cara penyelamatannya. Cara keren. menyelamatkan dirinya bagus. Kang Kang Ruli, Ruli belum ngopi loh, Kang Ruli loh. Oh iya, belum ngopi. No, saya ngerokok dulu, baru ngopi. Orang terbalik, kalau saya hidupnya kebalik. Emang dibalik ya gitu. Orang biasanya ngopi dulu, baru bakar rokok. baru bakar rokok. Saya ngerokok dulu untuk mengeringkan bibir. Gitu. Setelah kering, dibasahi dengan kopi. kopinya apa? Kopinya apa? Dia belum Kopi kering, ya? Dia belum kering bibirnya, kan mesti kering dulu. Ya, belum ngerokok, tapi saya pesan dulu kopi tubruk disusuin gitu. Disusuin, jangan pakai gula, Ya, langsung kopi- aja susu. Kopi susu berarti. Ya, tapi jangan pakai gula karena kopi itu harus pahit. Karena biar terasa kopi gitu. Susu ya pemanisnya sedikit. Agak usah digulain lagi biar ada pahit-pahitnya. Oke. Oke. Ini saya ngerokok. Kang dulu. Ruli, Kang Ruli. Sorry guys, saya ngerokok ya. Nggak apa-apa? Oh, udah. Kang Ruli, saya tuh penasaran sebenarnya apa visi dan misi Kang Ruli membuat kumis seperti itu? Biar nggak ditaksir cewek, guys. Ya. Guys, Saya kan guys. udah. Enggak, apa udah hubungannya nggak ditaksir cewek kan bagus. Nih kalau kayak saya kan jarang ada tipis-tipis. cewek yang mau sama kumis begini. Iya. Mungkin gak enak pas ciumannya apa gimana gitu ya. Bang, coba bayangin kalau misalnya keadaan kumis kayak gitu. Cokipan. Cokipan. Cipokan. Oh, gila istilahnya. Orang lawas juga. Iya, 90-an ya. 90-an. Tapi maksudnya Kang Ruli ini auranya tuh segar loh. Positif, aura senang, gembira. Karena ada vibe ya, positif vibe dari Kang Ipang, Kang Anji, ada positif vibe apa? Beda ya kalau penyanyi atau musisi itu apa punya positif vibe gitu. Nah, Masa? apa yang menarik senang dari berbincang positif gitu. vibe dari Kang Ruli? Ya, biasanya kan musisi itu somse gitu ya. Oh, sombong. Somsa tuh sombong sekali. Tapi Oke. entah kelihatannya sombong padahal nggak sombong ya. Tapi saya lihat kadang ya dia seperlunya aja untuk Oh, untuk bicara, nongkrong ngobrol. begini. Ya, seperti begini aja Iya. kalau musisi itu. Siapa tahu suatu saat hidup Anda susah gitu. Oke. Jadi banyak teman. Jadi Gitu kan? jadi nggak sedih. Iya, Bisa tetap ketawa-tawa. kita nongkrongnya nggak melulu di studio. Saya penasaran Kang Ruli. Kang Ruli itu kan bergelut di. Saya belum bakar ini. Iya silakan bakar dulu. Nanti saya tanya. Sudah terbakar Kang? Ya, Oke. ini korek saya kasih nama Biar Ruli. biar nggak hilang. Korek gas gini ya. Ada 3 hal yang harus kita kasih nama. Korek Korek gas, sendal jepit, dan batu nisan. Kita tulis nama kita di situ. I'm sorry. Kang, Gimana? tadi Kang Bang Iwan Ipang mau belum nanya selesai. apa? Nggak mau nanya penasaran kan? Ya. Kesehariannya emang barang antik terus gitu. Ya, karena nggak ada lagi yang penghasilan ya. Dan dari sini kita jualan. Berarti di barang rumah banyak banget barang antik. dulu sempat banyak, tapi bukan sebenarnya nggak begitu antik nih barang-barang seperti ini tuh lawas atau vintage. Gitu. Bukan antik ya? Yang antik itu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya? Kok bisa ada lawas vintage sama antik apa? Klasifikasinya? Nah, kalau di kita kan barang-barang ini sebutnya antik, tapi kalau di luar negeri mah vintage disebutnya lawas gitu. Jadi belum 100 tahun umurnya. Oh, kalau klasifikasi antik berarti yang sudah 100 tahun atau gimana? Ya, Oh, begitu. yang sudah 100 tahun ke atas gitu. Kayak seperti apa? Seperti mungkin gitar ada yang 100 tahun ke atas kan, gitar antik gitu, gitar vintage. Terus misalnya kain batik ada yang 100 tahun ke atas ya. Itu udah masuk klasifikasinya Antik. antik. Nah, Kang Ruli Benda-benda spesialisasinya Lawas. ngejual Lawas barang-barang karena yang nggak begitu mahal. Saya belinya dapat di lapangannya, di penjual atau di pemilik sebelumnya nggak begitu mahal kalau barang-barang begini. Oh, kalau gitu. antik mahal. Iya.
kadang mahal gitu. Tapi kadang kebetulan dia yang punya nggak tahu harga ya, murah. Tapi kadang udah tahu harga. Ini kok kursi saya ini umurnya dari kakek saya udah masih main kelereng udah ada gitu kan. Ya berarti udah tua banget. Dia pasti minta mahal dia bilang. Tapi nggak selalu dapat yang kayak gitu, Kang. Enggak. Dan kalau satu saat barang antik itu habis, terus Nanti kan yang beli ini pada mati. Ya, Jual lagi, beli ya. lagi. Atau pada bosan dia jual lagi gitu. Dia akan jual lagi ke kita. Ya, Gitu. Kang Ruli kan tadi ada bahagia banget sih ngomong sama Kang Ruli. iya. Kang Ruli kan metodenya gitu kan. Sekarang maksudnya kalau waktu itu kan orang pada datang ke pasar Cikapundung. Nah, Ya. Nah, belakangan karena jarang yang datang, jadi dan online juga menurun. Oh, online menurun lah. Menurun. Tapi Nah, masih jalan. Itu untungnya kita belajar online. Belajar di Facebook. walaupun vintage di grup WA, tetap. di Instagram. Untungnya kita udah mempelajari itu dari dulu. kalau yang door to door tuh maksudnya gimana? Datangin ke rumah-rumah gitu? Iya, sambil pulang atau kita dapat barang dari si ini, nah, kita bawa ke rumah si itu gitu. Misalnya, oh ada radio. Ini si ini doyan beli radio gitu. Nggak dihubungin dulu? Ya harusnya dihubungi dulu. Oh, Pasti dihubungi dulu, bos ada di mana gitu. Ini ada radio. Kalau di nggak foto. takut nggak ada orangnya di rumah. Iya, kalau ini kan dari tadi kelihatan udah ada orangnya Iya, gitu. iya. Makanya saya nyimpang dulu ke sini. Nah, Kang Ruli nggak melakukan, ini yang menarik tadi kita ngobrol soal Purple ini ya, Purple Kedai kafe. kedai ini ya. Iya. Itu awalnya adalah gudang penyimpanan barang-barang gitu, barang-barang event. Nah, artinya mereka memodifikasi tempat ini Ya. menjadi bidang usaha lain. Nah, kalau Kang Ruli nggak berpikir untuk Ya, beradaptasi gitu? beradaptasi, Maksudnya, iya, betul. Atau memodifikasi usahanya jadi apa gitu? saya menyewakan akhirnya. Menyewakan? Menyewakan karena orang nggak kalau beli kan kadang buat apa atau kemahalan. Udah aja sewa dia untuk foto-foto di Instagramnya atau bikin Misalnya ada syuting video Ah, apa gitu. betul. Jadi ada yang reunian misalnya bikin video reunian untuk ditampilkan di Zoom atau di apa gitu ya. Sewa. Sebelum pandemi nggak begitu polanya? Enggak kepikir ke situ. Oke, sekarang baru akhirnya menyewakan. Dan Pasti efektif nggak? Efektif karena orang kan daripada beli mahal dana juga nggak ada, mending sewa gitu. Misalnya sewa ini sehari 100.000 atau itu kan biasanya beberapa item. Disewakan lumayan, bisa dapat 500.000 dari menyewakan aja gitu. Sepeda disewa, Apa aja sih, Bluetooth. Kang? Barang-barang lawas tuh apa aja? Apa aja gitu? Atau semua Apa aja lah barang yang saya lawas? tahu. Oh ini bisa saya jual gitu. Kalau saya nggak ngerti misalnya Gucci Cina gitu ya, Gucci dinasti Ming. Aduh saya nggak ngerti harus beli berapa, terus Jual harus jual berapa, ke siapa gitu. Saya calling teman-teman di Yang Pasar Antik Cikapundung yang paham. yang main di situ. Yang main di situ. Demikian juga batik gitu. Oh, ke audio? Saya mah Kang Ruli? piringan hitam, agak tahu. Tahu lah harga beli berapa, ntar jual berapa. Saya pilihin dulu Itu musisi-musisinya. pressing-pressing yang emang asli original tahun sekian Ya, gitu. rata-rata pressing asli lah kalau yang dapat di rumah-rumahan itu. Kalau dapat di anak-anak muda pressingan baru. Kayak siapa tuh Kang? Kayak misalkan band-band siapa tuh yang pressingan masih original pressingannya? Kan kelihatan pressingan masih original dari bungkusnya juga udah lusuh pasti. Kan bisa aja kalau sekarang diefekin Kang. Dan recordingnya masih Parlophone. Oh, dari Terus labelnya. Apple, ya Oke, dari label oke. itunya. Itu kelihatan kalau itu emang Ya. masih asli. Terus ada tulisannya kok copyright tahun berapa. Di tahun berapa. Gitu ternyata Dan itu copyright dari dulu mah di sana mah udah dari dulu udah ada. udah ada copyright Ya, ya. kadang saya dapat The Beatles, Rolling Stone, kemudian blues, Louis Armstrong, Itu yang strong. terus ya banyak lah. Berkisar berapaan sih Kang kalau gitu? Kalau apa? The Beatles. Kalau Berkisar pressingan, berapaan? Berkisar berapaan kalau pressingan yang masih asli? Yang paling mahal Kang Ruli jual? Oh, ya saya nggak pernah jual mahal-mahal, nanti nggak ada yang beli. Tapi saya nggak tahu nih album ini dicari orang atau tidak gitu. Jadi saya patok aja. Ini album harus 500.000 satu album misalnya.
White Album The Beatles, The Beatles. gitu kan, karena isinya 2 kalau nggak salah. Yang double pokoknya ada double itu lah. Anthology, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Itu pokoknya ada dua plat Ya, di dalam ya, itu. ya, Itu ya, tuh 500 gitu. Kang, Yang kenapa lain sih? 150. Kenapa sih Kang Titik Sandora apa segala macam. Apanya? nggak jadi? Jangan lupa ya, lebih mahal musisi-musisi Indonesia, piringan hitam musisi-musisi Indonesia dibanding Barat. Karena lebih jarang. Langka. Ya, kalau Barat ada pressingan lagi kan? Kalau Lebih Indonesia di-pressing. nggak Nanti nggak ada. Iya. Selesai aja waktu itu. Maksudnya Titik Sandora album itu dirilis tahun 72 misalnya. Udah aja segitu. Tahun 75 nggak akan mungkin album itu dirilis lagi. Misalnya selesai gitu. Berarti Jadi kalau dari kejadian yang kayak gini, Kang Ruli nggak pernah ketemu pressingan selanjutnya di album Indonesia? Belum, Jadi cuman belum sekali aja dia di pressing di tahun itu, ya udah itu aja. ya, kata pemain-pemain piringan hitam juga gitu. Karena penjual-penjual piringan hitam itu kalau yang Indonesia itu agak mahal gitu jualnya. Sampai berapa, Kang? Karena ada yang 500, 750. Paling mahal berapa? Yang pernah dijual Nah, yang sama paling Kang Ruli? mahal, saya yang paling mahal piringan hitam ya. Piringan hitam itu paling mahal ya 500 lah. 500.000. Karena saya nggak tega kalau jual mahal-mahal gitu. Kenapa? Takut nggak punya uang yang belinya. Baik, penjual yang baik. Kelihatan banget kayaknya. Takut. Kenapa nunjuknya ke Bang Ipang? Kayaknya bisa menerawang saldo orang ini. Takut dia kapok gitu. Di si Ruli mah mahal piringan hitam gitu. Kang Ruli, kenapa sih kepikiran buat menjual barang-barang lawas gini? Maksud saya gini kan, orang untuk beli barang-barang kayak gitu kan untuk yang hobi banget gitu. Nah, keadaan sekarang kayak pandemi ini kan orang-orang untuk yang hobi-hobi tuh kayaknya agak mulai dikurang-kurangin tuh. Iya. Nggak bukan mau pindah jalur sih, tapi maksudnya nambah Banting setir maksudnya gitu. ya semacam gitu. Iya. Jadi kita tidak tahu, tidak ada orang yang siap menghadapi COVID atau pandemi seperti ini, kondisi itu. Siapapun lah, negara manapun, orang manapun. Jadi memang begitu ini, saya nggak tahu harus bagaimana ya. Yang penting adalah kita itu ternyata harus punya 2 atau 3 usaha gitu. Cadangan. Ada cadangan usaha. Nah, cadangan usaha dari Kang Ruli apa selain ini? Secara untungnya, penjualannya udah berkurang nih. saya jual buku-buku juga Oke. di marketplace. Saya jual. Marketplace itu kayak Oh iya. lapak-lapak Ya, gitu. itulah ya. Ya. Online marketplace. Dan itu lumayan. Marketplace. Lumayan untuk menyambung hidup. Saya jual juga buku-buku kuliahan, terus novel, terus buku-buku bahasa Korea, Stensil? buku-buku. Stensil juga. Jangan lupa, jangan dibuang tuh. Yang punya dulu Eni Ero ya, tahu ya. Abdullah Harahap, terus apa lagi ya? Mirawe, ya. Mirawe, terus pokoknya Black ada lagi lah. Valentine. Gitu. Nah, yang gitu-gitu tuh. Emang masih ada ya? Ada yang gua beli dong itu. Serius? Gua ingat dulu. Serius Iya. Ada yang nampung gitu, ada yang beli. Dia pingin, aduh iya ya. Gua dulu baca ini. Ayo kirim berapaan gitu kan, lumayan. Ya stensilan kan disebutnya. Tahu ini Ero juga di Jakarta ada ya. Dikasih tahu sama om saya. Ada ya. Pertanyaan. Nggak dikasih tahu sama om saya. Ya, Om saya dikasih. pernah cerita sama saya waktu itu dulu. Dia kalau lagi di naik bus gitu tiba-tiba ada yang nawarin, "Mas, tetes Mas, tetes." Saat pas udah gitu dideketin. Set. "Mas, ada ini nih." Ya, gitu, biasanya gitu. Ternyata sampai Jakarta juga ya ini Ero. Itu kan buatan Bandung itu. Oh, itu Bandung ya? Bandung. Jadi siapa kasih Eni itu? Iya. Ada namanya orang keturunan Belanda, orang Indo, siapa namanya saya lupa lagi gitu. Itu nama samaran? Itu ini Ero nama samaran. Ada itunya. Mengetahui sekali ya. Lupa lagi, ada Belanda-Belandaan atau ada Tionghoa-Tionghoanya, Belanda Tionghoa kalau misalnya dia itu. Tinggalnya di Dago katanya gitu. Tinggalnya di Dago. Ternyata
Bandung. Kang. Hebat orang Bandung. Kang Ruli, sekarang saya agak serius nanyanya nih. Iya. Ya. Kenal nggak sama yang Eni Ero itu? Enggak, saya belum pernah ketemu. Karena kayaknya udah tua gitu. Nggak menarik Waktu lagi. saya SMP SMA tahun 88. SMA tahun 88 itu sudah ada Eni Ero itu. Banget tuh siapa yang bilang? Tunggu. SMA tahun 88 ya? Saya udah tahun 88 udah SMA. Sampai sekarang juga masih SMA. Awet ya, awet. Lulus. Apa? Sangkatan P Project ya? Ya ikut di P Project. Nah, Kayaknya nggak mau ceritain soal itu kayaknya. udah kelihatan dari hawa-hawanya tuh menolak gitu. panjang tapi P Project itu akang di P Project itu turut apa ya? Saya nggak akan seperti begini kalau tidak bersama dibina sama akang P Project itu. Jadi udah ada kakak ya Daan, Isurjo, Denny, Denden, iya. Mereka angkatan 86, tahun 86 udah kuliah gitu. Kang Ruli 88 masih SMA. Masih SMA. Ya, tapi ya thank you ya untuk kakak project. The best Kok berkaca-kaca gitu sih, Kang? Hah? Kok matanya berkaca-kaca? Bukan gitu? berkaca-kaca, memang kacamata. Oh iya. Berkaca-kaca mata. Ya? Halo guys. Hah? Kacamatanya gini. Tahun berapa itu, Kang? 80-90 ini. Ini tahun 80-90. Enggak, dia bohong juga, kita juga nggak tahu. Iya, kalian nggak tahu. Serius, lu tuh pertanyaannya Bang, dia pasti Ini- bisa asal jawab aja. Ini frame-nya plastik, jadi udah 90-an ke sini. Dan Oh, kok gitu? nggak akan begitu mahal, frame-nya plastik, bukan kristal. Lensanya. Oh ya, Lensanya. lensanya sorry guys. Ini ada mereknya nanti kecil banget nih. Grey Originally. Oh, originally guys. Dia baru tahu. Dia baru tahu. Made in Japan. Wah, ini made in Oh, Japan. jauh. Yves Saint Laurent. Kang Ruli, jadi kalau untuk usaha selama ini yang Kang Ruli jalanin nih ya, nilai apa nih yang Kang Ruli ambil selama pandemi berhubungan dengan usaha, berhubungan dengan cara bertahan hidup dan lain-lain gitu? Jadi nilainya selama kita punya kawan banyak dan kita baik, orang jujur, apa tidak merugikan orang lain, tidak akan begitu sulit ya. Memang ada sulit, tapi tidak begitu sulit, bisa teratasi lah. Bukan teratasi kita banyak uang, tapi kalau ada kawan banyak yang bantu gitu. Itulah kita harus punya kawan. Jadi dalam pandemi ini kawan baik, ya kita saling membantu jadinya, gitu. Nggak punya uang, misalnya. Saya punya barang ini lah, jual cepat, gampang. Oh, kawan bukannya gini, bro, apa kabar? Saya Ya, agak ngeri tuh kadang- kalau lagi ditanya sama teman lama, Ji, apa kabar? Waduh. Nah, jadi Kang Anji itu sebaiknya kasih tahu, jangan nanyanya apa kabar, langsung aja terus terang. Maksudnya? Kalau kita nggak punya uang, terus terang aja sama kawan kita, jangan nanya dulu apa kabar, kan jadi deg-degan ya. Jadi langsung, punya uang nggak? Nggak gini, Oh, nggak. ada rokok, sebagai rokok, gitu. Ada nih, jarum Ada. coklat ekstra. Sekedar, oh kalau jarum coklat mah ada kesini aja, gitu kan. Oke. Kita samperin, jadi teman ngobrol, nanti dikasih makan. Udah makan belum? Belum, rokok juga nggak punya. Nanti dikasih makan, jadi jangan kita pinjam uang. Kita terus terang aja, mau minta rokok, mau minta makan, gitu. Sepiring mah pasti dikasih. Tapi Gitu. kan pakai ongkos, Kang. Hah? Kan pakai ongkos datang ke situnya. Iya, masa nggak punya sih buat apa saja. Kita naik motor aja. Kan bensin mah nggak akan habis, nggak akan kosong lah. 5.000 juga boleh beli bensin di Pertamini. Tapi kan Kang Ruli kan ada kegiatan lain kan, berhubungan sama konten-konten gitu. Oh, YouTube saya nggak laku, guys. Saya bikin konten YouTube, penontonnya dikit. Ada iklan ya, ada iklannya. Iya. Oh, ada YouTube saya iklannya. ada iklannya. Tapi kan viewernya juga sedikit. Ya, penghasilannya juga belum ada. Ya, tapi udah ada iklannya tuh. Ini berita gembira. Mas, Berita gembira. berita gembira ya. YouTube-nya Bisa,
Bang Ruli. biar iklan Udah dulu. ada iklannya. Yes. Tapi ada berita buruk, Instagramnya dihacker. Dihack. Oh, enggak, Instagram saya ternyata bukan di hacker. Di Instagram Pasar Cikapundung Barang Lawas itu di take down. Karena Mungkin ada yang report sepanjang konten saya. tunggu dulu kan nggak bisa asal Iya, kan, report masa- aja. kalau Pasti nggak ada ada sesuatu. ada alasannya Mungkin dong. jual barang-barang yang mesum kali. Mungkin ya. Kan gara-gara ngejual ini Aero sama majalah-majalah Penthouse, Playboy, gitu, Hustler. Saya pasti kalau hal-hal begitu ya. Kalau berhubungan dengan Enggak, tapi beneran Instagramnya dihack. bukan Eh, di bukan take bukan down. di take Jadi, down. Ada yang report di take down, hilang, tidak bisa diakses dan tidak bisa dilihat sama orang lain gitu. Hilang. Ya. Sedih nggak? Oh, sedih. Kok sedihnya senyum sih? Itu followernya 40.000. Gitu. Ya sedikit sih, tapi untuk sebuah pasar barang antik Banyak. itu Ya, banyak, unik gitu, bisa punya 40.000 followers gitu di Instagram. Ya 2 tahun merintis itu sampai ada followersnya. Terus hilang. Terus hilang begitu aja di take down. Tapi bisa di review lagi, minta di review sebenarnya. Nah, sekarang lagi mengajukan ke Instagram buat balikin Ya. gitu kan? Ya, saya udah ngajuin ke Instagram, ke kelurahan dulu, RT, RW, udah saya minta surat bahwa saya pemilik akun Nggak perlu kali ke Instagram ke kelurahan. Ternyata nggak perlu karena di Indonesia ternyata nggak ada kantor Instagram gitu. Adanya di Singapura katanya gitu. Akhirnya ya pakai itu health center. Ya coba aja RT RW yang di Singapura. Oh iya ya. Saya pindah dulu bikin kakak di Singapura. Buat ngurus Instagram. Tapi tadi menarik ya soal temen ya, Bang Emang ya. Iya. Ya, jadi Punya banyak teman gitu. Kalau kita dulu baik, ya gimana? Ya, Pasti Kang Ipang. Kalau kita baik, jadi orang teman kadang ada sedikit jahat atau sedikit merugikan ke kita ya. Ya sedikit menipu, tapi jangan kita balas. Oh, kalau ada kalau temen ada yang temen yang ngejahatin jahat, kita, nggak usah dibalas. jangan dibalas. Ngejahitinnya bukan nonjok, kalau nonjok mah ya balas. Oh, ada kelas-kelasnya kan? Iya, sedikit dia nipu atau mengambil barang tanpa izin gitu. Nyolong, Ya, nyuri, nyolong, nyuri. nyuri. Ya, jangan kita balas nyuri lagi gitu. Dibiarin aja. Biarin aja lah. Apa Jangan bedanya, kita Kang? ganti. Kalau nonjok harus dibalas, kalau misalnya Nyuri nyuri jangan dibalas. Sakit kan? Dan benjol guys. Ya, tapi kalau dia nipu, ya mungkin dia butuh nggak tahu jalan lagi gitu. Ya Akhirnya udahlah. dia- Tapi suatu saat dia kan jadi sadar baik lagi ke kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ke temen yang seperti itu? Yang nyuri. Yang nyuri ya udahlah biarin aja, jangan deketin dulu gitu. Tetap hati-hati kalau yang nyuri mah itu sebenarnya bukan temen ya. Jadi apa? Tapi kan kadang dia butuh juga, maksudnya dia terpaksa gitu untuk melakukan itu. Dan kan kita nggak bisa tahu dia emang terpaksa atau emang dia. Ya siapa tahu gitu. Ya udah jangan kita balas nyuri lagi. Iya. Pokoknya jangan balas keburukan dengan keburukan. Nanti terus baiklah sama kawan-kawan lah, sama setiap orang gitu. Banyak teman di pandemi seperti ini atau di next pandemi. Jangan, udah jangan. Aduh, masih kurang apa kan? Ini aja pengen. udah extend. Ini udah extend aja segini aja udah. Ya segini aja sudah sulit, tapi Iya. kalau kita berhasil melewati ini ada sesuatu reward saya kira ya. Ada something good di balik semua ini. di balik ini gitu. Kan Tuhan itu menyayangi dunia ini, masa Tuhan akan membiarkan kita manusia ini sengsara terus? Tidak, dari di habis Covid ini pasti ada sesuatu reward gitu, ada sesuatu yang bagus. Kenapa bisa yakin gitu? Hah? Kenapa bisa yakin gitu? Ini apa? Dari lagu The Beatles saya tahu itu. Wih, yang mana? Hah? Yang mana? Ini Here Come the Sun. Here comes the sun.
Here comes the sun is alright. Itu di mana yang ininya? Yang di mana ya Kela ya? Pokoknya akan terbit Matahari. datanglah. Inilah matahari harapan. datang gitu, ada harapan. Sun tuh dianggapnya harapan karena kehidupan. Stormy winter. Iya, Jangan iya. di stormy winter itu, ini stormy winter itu ya. Badai di ini. Bang, kayaknya gue kepikiran untuk beli beberapa barangnya Kang Ruli. Apa? Lu tertarik apa? Apa Kang? Yang menarik, kayaknya yang cocok buat saya tuh apa? Coba lihat, coba pandangin muka saya coba. Coba pakai, jangan dulu mencintai yang mahal-mahal ya. Oke. Dari coba dulu cintai ini musik, misalnya beli piringan hitam sama playernya, turntable-nya. Atau dong. enggak, turntable ada yang modern juga kok ada, yang USB bisa langsung ke komputer, bisa USB, udah canggih lah gitu, nggak usah pakai amplifier, dia udah bunyi gitu. Oh. Udah kita bisa pakai langsung ke tip, Langsung ke speaker. ke speaker Iya. bunyi piringan hitam misalnya, biar tahu-tahu musik lawas. Tapi istimewanya ya untuk seorang musisi mendengarkan piringan hitam itu menikmati lagu ya, kelihatan fisiknya lagu itu, Oke. bukan berupa data. Bukan data ya. Ada fisiknya kita pegang gitu. Dan itu suara yang keluar adalah flat, maksudnya nggak seperti MP3 lah. Oh. Ada sedikit iya, kurang iya, dari iya, apa yang terjadi di ruang rekaman itu. Iya. Nah itu Analognya maksudnya. ya Lebih analognya, analog, lebih real suaranya. berbili suaranya. Nah, seperti itu ya, Mas Kang Anji ini bisa itu audio lama. Nah, kalau Bang Ipang kayaknya cocok beli apa nih? Bang Ipang mah udah sering ke pasar antik Cikapundung. Cocoknya beli apa? Atau dulu beli apa aja ya, Bang Ipang mah nyari Lihat-lihat kaset, doang kursi, Kursi. lihat kursi, terus beli kursi. Ya? Enggak barang Ahmad Dhani dia mas sendiri ya, nggak tahu dari mana ada pasar antik Cikapundung, Kang Ipang. Dari teman sih Kang. Dari teman. Dari Kang Lili biasanya. Kang Lili mah pedagang di kita. Ya kan saya boleh temenan sama Iya, Kang iya. Lili. Ya dari kenal mungkin di medsos, Ya, terus datang ya, gitu. karena dia posting gitu. Saya kan kecenderungan dikasih suka hashtag. suka jam-jam dapur. Saya Oh, iya. ngumpulin jam dapur Kang Lili kemarin pas ada ya dia nawarin. Pesan dari Kang Ruli deh, pesan dari Jadi- Kang Ruli buat Coba Anji juga, ini fashion lama ya. Maksudnya baju vintage gitu, nggak usah ada yang. juga di sana ya. Ya kita, ini seperti gini kan kadang dapat juga nih. Oke. Ini tadi punya siapa? Nggak tahu punya siapa, ada di tokonya teman. Mungkin dia thrifter gitu ya, sekalian barang antik, barang lawas. Dia thrifter, mungkin ya dari jemuran-jemuran. Nggak tahu dia dapat dari. Kan kita suka barang rumahan nih, rumah yang mau Bongkar. atau mau pindahan, baju-baju tuanya sama lemarinya, nih jual aja gitu. Sering dapat. Ini celana saya dapat nih ya. Mereknya masih ingat nggak nih? Baca. Texwood. Texwood. Ya. Ingat nggak, Bang? Enggak. Tahu nggak merek itu? Enggak tahu. Saya belum tahu Kang. Merek ini nggak lama umurnya. Hah? Dia ada Apple kan mereknya, terus Texwood, terus Emco. Itu Emco tahu, merek-merek Cina yang nggak Emco lama. tahu. Nah ini seangkatan sama dia lebih tua dari Emco. Levi's ya tentu lebih tua Ya, lagi. ya. Oke Kang, ini pesan Kang Ruli buat orang-orang yang juga sekarang sedang menghadapi pandemi ini bareng-bareng bersama-sama sama kita gitu. Apa pesannya? Nonton aja film-film, ya sering ngisi waktu lah. Nonton film-film tentang apa ya, yang punya filosofi gitu. Misalnya, Kayaknya kayak apa? nggak apa-apa ya saya sebutin gini ya. Apa? Apa? Yang ada sedih terus dia bangkit gitu temanya. Ini atau film-film musikal. Saya nonton itu Across the Universe bersama pertama I Am Sam. Sam. I Am Kang Sam. Ruli ini Beatles banget banget ya, ya, nggak- semua yang di iniin. Kan saya Yesterday terus searching. nonton Yesterday juga gitu. Yesterday belum. Oh, belum. India itu Maya. Iya. Betul. Iya betul. Yang mainnya. Yang mainnya. Ya, tapi nanti suatu saat akan saya nonton karena Kok begitu tahu searching belum The nonton? Beatles yang muncul itu Yesterday. I Am Sam Across sama the Universe. Universe.
Magical Mystery itu. Ikatan Cinta juga tonton aja. Bersama untuk mendekatkan diri kita sama ibu kita dan pembantu kita. Kok membantu? Ikatan Cinta, ya suka nonton bareng. Ibu sama pembantunya kan, mereka nonton bareng. Oke. Nah, terus ya seperti itulah. Isi waktu aja kalau kita sedih down, ada teman yang akan menolong, ketuk atau calling aja ketemu. Jangan malu. Nggak punya uang ya jual-jual aja apa yang kita punya. Kenapa gengsi gitu? Itu banyak orang susah karena dia gengsi. Mau jual motor malu gitu. Padahal udah butuh uang gitu. Tapi kan untuk darurat ya jangan gengsi lah. Nggak ada barang ya jual emas kayak jual ini jual aja. Jangan sampai kita menahan lapar karena malu. Realistis ya orangnya. Padahal uang kita tersimpan di barang. Kita sebenarnya bukannya nggak punya uang, tapi uang kita ada berupa barang, gitu. Yang kita malu untuk merilisnya, padahal kita butuh, gitu. Untuk sementara keadaan darurat ini ya sudah usah malu-malu. Gitu. Oke, menarik ya. Menarik ya, orangnya realistis, Realistis. ya. Dan kayaknya kita Ya. akan bikin sesuatu dari quotes-nya Kang Ruli nanti di segmen berikutnya. Ya pokoknya mah jangan mencintai, terlalu mencintai, gitu. Kadang kamu harus melepaskannya. Jangan mencintai, terlalu mencintai. Jangan terlalu mencintai somebody atau seseorang. Suatu saat kamu harus rela untuk Melepaskannya. Iya, let it go. Gitu. Sama kayak barang. Sama kayak barang gitu. Kalau saya mencintai ini, tapi suatu Oke. saat saya harus rela untuk melepaskannya, menjualnya. Oke. Kalau kita butuh uang gimana? Ya harus rela gitu. Bang, udah siap bikin lagu dari obrolannya Kang Ruli ini? Iya. Kebayang nggak? Tapi nggak tahu ya kalau untuk pacar ya, misalnya untuk seseorang kita Masa pacar dijual? bukan dijual. Suatu saat kita pasti harus memutuskannya gitu, atau harus ya let her go misalnya gitu. Kalau kita cowok, Emang pernah punya pacar? saya mah gini juga ya. Banyak pacar saya gitu. Saya kalau cari pacar di daerah-daerah guys. Kalau di kota-kota ini mah, aduh repot. Kenapa? Kalau di kota kenapa, Kang? Apa susah untuk dirayu, untuk romantisan kayaknya susah ya cewek-cewek kota. Dulu tapi sekarang mah ya di kota banyak juga. Oke, nanti kita coba terusin Pokoknya cerita banyak pacar lah. Kang saya mah, Ruli. don't worry. Kang Ruli. Nanti kita terusin ceritanya karena Ya. kita akan bikin lagu dari hasil obrolan ini. Dan kayaknya lagunya akan ngarang-ngarangnya ke The Iya, Beatles. ke lagu-lagu lawas. Ya, Seperti- irama-iramanya ya, grip-gripnya juga ya. notasinya yang emang rasanya kayak Beatnya di yang tahun- lawas lah. Iya, iya. Ya, coba sekarang Kang Ruli tutup segmen ini. Oke. Oke, coba. Obrolan warung kopi jangan lupa. Ekstrakan hari. Oke. Masih di obrolan warung kopi dan ekstrakan harimu guys ya. Kita akan segera kembali setelah segmen yang berikut ini. Salam Corona. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Oke Coklat Friends, masih di obrolan warung kopi. Kita terusin ngobrolnya. Karena kopinya masih ada. Kok jadi dia hostnya? Ya kan tadi itu nyanyi ya. Oh iya. Oh iya, takutnya benar. kita susah. Takutnya habis napas. Iya, betul. Kalau habis napas kita gimana? Nanti Bisa minta tolong teman nggak, Kang, kalau habis napas? ada. Nanti kalau kita habis napas, pinjam napas teman. Kumaha? Baunya beda, Kang. Tentu tergantung apa yang dimakan dan kondisi perutnya ya. Kang. Oke, kita terusin. Kang Ruli, kayaknya dari tadi Kang Ruli tuh emang ngebahas tentang teman. Iya kan, Ya. teman itu bisa jadi penolong di saat kita kesulitan gitu. Memang saya pernah mengalaminya soalnya gitu. Dan saya juga kan pernah tahu teman yang datang pada kita itu belum tentu mau pinjam uang sebenarnya. Bisa jadi. Bisa jadi mau menggadaikan barang seperti saya. Kalau nggak punya uang ya ke teman. Iya. Kalau
Kan nggak enak kalau kita Iya, pinjam iya. uang dong gitu kan, nggak enak. Mendingan dia ada barang Saya punya gitu. barang. Saya punya barang nih, gitu. Barang nih saya pinjam lah, gopek misalnya gitu. ini barang Nanti, taruh Saya sini. titip dulu di kamu, gitu. ya kan lebih enak gitu. Ketimbang datang minjem uang nanti gitu ya. kita kasih tenggat waktu juga, jangan kita simpen nggak tahu kapan mau kembali, ini kan kasihan juga dia. Oh, iya. Kira ada kembali ke nana. Kenapa gitu. nunjuk saya? Misalnya kita ini pinjam uang Ci, ini gua simpen lah pinjam uang gopek, ini gua simpen nanti 3 minggu lagi. Harus ada kita sebutkan. Oh, harus menyebutkan waktunya Jadi nggak kapan. mengecewakan. Kapan jatuh temponya. Jadi nggak dia nunggu-nunggu apa. Kan soalnya belum tentu dia perlu barang itu kan. Iya. Tapi kita dari pernyataan Kang Ruli ini, kita perlu sebuah kalimat buat kita bikin lagu. Ya gadaikan. Bisa gitu nanti ya Pesannya apa pesannya? badai COVID ini pasti berlalu lah. Here comes the sun. Here comes the sun. Matahari. Habis ada badai, badainya reda, matahari, here comes the sun lagi gitu. Ya kan kita di negara tropis ya. Pasti ada matahari di balik badai pandemi ini. Cobaan ini pasti ada sesuatu yang cerah nanti menanti. Harapan. Di ujungnya ada Harapan ya. Harapan selalu ada selama kita punya teman. Dan kita teman tidak kita- sungkan. Dan tidak sungkan. Jangan sungkan, jangan Jangan kan. sungkan sama teman, jangan sungkan. Iya dong. Karena teman kan nggak tahu kita kesulitan apa. Gitu. Jadi kita mesti ngomong. Kita Mesti ngomong. ngasih tahu. Nggak, jangan sungkan. Datang. Gue lagi nggak ada duit, gue perlu duit. Kalau datang cuman halo apa kabar ini mau ngapain gitu kan. Kita berbelit dulu ke sono. Jangan langsung aja. Tumpukan duit, tah ya barang gitu kan. Gadein lah Gadein. gitu. Tadi katanya jangan ngomong. Kalau misalnya kita nggak punya apa-apa ya kita minta rokok lah gitu. Kalau punya barang ya gadein lah. Maksudnya simpan uang, simpan pinjam barang, itu kan simpan pinjam namanya. kita pinjam, kita simpan gitu barang. Obrolan kali ini berfaedah sekali loh. Udah. Iya. Informatif. Informatif. Tapi sekali. sesuai sekali sama slogan kita. Ya, Kita kan kadang tidak memberikan solusi. tidak perlu sesuatu obrolan berbincang itu tidak perlu mempunyai solusi. Biarlah yang menyimpulkan, yang membuat solusi kawan-kawan kita yang menyaksikan. Tapi saya sih berharap semoga YouTube-nya Karena kan Kang kita Ruli bukan rame nih. skripsi. Iya, oh iya YouTube-nya. Oh ya, YouTube saya betul. Terima Iya, kasih guys. Pak Haji. Sudah mengingatkan ya. Tolonglah ditonton YouTube saya. Itu Channelnya naon? channelnya adalah Pasar Antik Cikapundung. Itu nge-review apa? Nge-review Hutang. keadaan pasar, Keadaan pasar. hutang, nge-review hutang, Hutang dan Oh. gadaian. buku, barang antik, Oke. kondisi pasar dan lain sebagainya di sana. Semoga dapat sesuatu lah. Ya udah sekarang pesan terakhir deh. Kang Ruli. Ya, seperti itu tadi pesan terakhir saya. Apa ya tadi ya? Gini. Apa ya? Sebentar. Ini harus mantap nih ya pesan. Oh iya terakhir. dong, Harus dong, dong. harus. Karena kita akan buatkan sebuah musikalisasi dari quotes. Quotes-nya Kang Ruli ini lagu bergantung banget sama quotes-nya Kang Ruli. Kan tadi udah Tolong quote. bikin quotes yang bijak lagi. Quotes yang bijak. Ya pokoknya banyak teman dan kita punya hobi ya. Dari hobi itu kita akan mendatangkan teman. Jangan hobi yang negatif, hobi nyolong gitu kan. Hobi ngebohong ya. Gitu. Kita punya hobi yang positif, kita akan banyak teman. Di saat kita kesulitan atau apa, ya jangan sungkan. Datang pada teman, gadaikan barang. Temannya harus yang banyak uang tentunya. Kita datang, kalau datang ke teman, Dia mau gadein, bro kosong juga bro. iya. Bukan masalah lagi. Loh kan makanya dia bilang cari teman yang punya banyak uang. Ya kan ada teman yang kita yang nggak punya uang, tapi tetap kita baik. Iya. Ya, Iya jangan dong. sampai kita udah tahu dia nggak punya uang, kita pinjam uang gitu kan. Sama-sama kasihan gitu. Malah nantinya Saya kok liar ya? ya jangan sampai minjam uang ke teman yang nggak punya uang ya. Kita campuri teman yang banyak uang. Jadi kita harus berteman dengan orang yang senasib. Orang kaya juga kita harus berteman.
quotes hari ini. Iya. Jangan sungkan lah sama teman datang dan gadaikan gitu. Suram hidup saya sekarang nih. Detik ini kayaknya saya ngerasa suram nih otak saya. Hidupmu merasa suram. Tapi quotes Kang saya yakin habis. Kalau tadi kan harus bikin lagu, apa? Iya. Coba bisa nggak gitu? Lagu Bisa tentang dong. suram itu. seperti Kalau itu. untuk Kalau bikin lagu membicarakan sih, masalah kita sulit. ya. Tapi kalau bikin lagu kita bisa. akan kita usahain, Kang. lagu bisa digadein kan? Lu Belum pernah dengerin ini ada. Coba. Bro, gua ada lagu nih. Gua gade dong. Gua gadein dulu. 2 hari gua. Kalau dijual bisa. Iya. Tapi kalau digade lagu gimana? Ya Dek, lagunya mana lagunya? Ini di dalam HP. Jadi kita Oh HP sebenarnya. lagu gua ada di dalam HP. Sama HP-nya berarti. Iya sama HP-nya terpaksa. Tapi kan ada lagu kita di situ. Oke deh Sobat Coklat. Aduh, kayaknya kita udah memberikan cukup banyak masalah buat hidupmu ya. Dan nggak perlu solusi juga lah pokoknya. Enggak lah, ya kita ngobrol-ngobrol aja. Sedapatnya Iya. apa, ya pasti sih ada manfaatnya. Tapi kalau solusi ya cari sendiri aja ya. Solusi kan pemerintah selalu ya kan yang harus memberikan. Jadi kita udah coba-coba bikin lagu dari kata-katanya Kang Ruli. Wis. Kang Ruli ikut nyanyi. Ya, saya dengar dulu nanti kalau itu saya ikut nyanyi. Lagunya ya seputar deket-deket ke barang lawas lah. Barang lawas. Notasi-notasi zaman-zaman lawas, zaman-zaman. Oh, Sukanya kan The Beatles. Sukanya The Ya, Beatles. yang klasik ya. Klasik, Beatnya klasik kita, juga. kita coba deketin ke sana. Bukan klasik lagu klasik, apa tempo dulu, beat tempo dulu. Lah iya ya. Terima kasih Kang Ruli ya. Ntar lagu Beethoven lagi di bawah. Di mana nyanyinya? Iya. Gak ada notasi lagunya kalau itu. Mozart gimana nyanyinya saya? Bikin cairnya. Terima kasih Kang Ruli udah datang ke Coklat Kita Ya. Obrolan Warung Kopi. Sami-sami. Semoga selalu sukses. Amin. Semoga makin punya banyak teman yang punya banyak uang. uang. Doa yang sama untuk Kang Ipang dan Kang Anji. Kembali, saya Kang Ipang. Oh ya, Kang Ipang dan Kakak Seleng. Ya, Kang Anji. Soklah. Udah. Anji Lajuardi. Anjing jam sekarang. Anji Ipang jam. Wih, keren banget namanya. Dan ini adalah lagu yang kita coba, sebenarnya bukan lagu ya, ini adalah musikalisasi quotes dari hasil percakapan dengan Kang Ruli. Dan pokoknya kita ketemu lagi di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi dan jangan lupa ekstrakan harimu. Kita ikut Oke, nyanyi, Bang. ekstrakan harimu. Kang Ruli ikut nyanyi ya? Ya, jadi penyanyi ekstra. Wah, penyanyi ekstra dapat. Gitar gue fals. Gadein aja Bang, jangan sungkan Bang. Jangan sungkan. Gue mesti cari teman yang banyak uang dulu. Benarnya Allegro sih. Piramid. Oh, Piramid gila zaman dulu banget. Oh, piramid. Orang lawas bro. tiap digembreng melar dia. Terus dikencengin, taunya gagang gitarnya bengkokin. kencengin, set. 1, 2, 3, 4. Saat badai datang menghantam, hidup terasa lebih suram. Yakinlah nanti akan ada matahari. Baiknya punya banyak teman, teman yang punya banyak uang. Tinggal kau datang, lalu barang kau gadaikan. Jangan sungkan. Gadaikan barang. Gadaikan. Here comes the sun. Jangan sungkan. Gadaikan barang kepada teman yang punya banyak uang. Masalah selesai, biarlah teman yang pusing. Sampai jumpa kembali di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi dan jangan lupa untuk selalu ekstrakan harimu. Kang Ruli, Oke. Kang Ruli, atur nuhun.